Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami dari Jabar 14 kelompok 1.2 pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil tahun 2022 akan mencoba berdiskusi mengenai isu-isu aktual dalam mewujudkan smart governance. Sebelumnya, izinkan saya sebagai moderator untuk memperkenalkan diri. Nama saya Agni Hayati sebagai asisten apoteker di Rumah Sakit Jiwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Mungkin selanjutnya perkenalkan dari teman-teman, mangga dari Teh Asti untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asti Cahanintias sebagai pemula pengawas benih pertanian dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat. Terima kasih Teh Asti atas perkenalannya. Selanjutnya dari Teh Alfiona, mangga Teh. Perkenalkan nama saya Alfiona, penempatan di BPKAD Provinsi Jawa Barat sebagai pengelola barang milik negara. Iya, terima kasih Teh Alfiona. Selanjutnya dari Teh Maslika, mangga Teh. Terima kasih Teh Agni. Perkenalkan, nama saya Maslika Yani Setiorini. Saya bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan sebagai perawat terampil. Siap, terima kasih Teh Maslika. Nah, nih dan yang terakhir, mangga Kang Alfi untuk memperkenalkan diri. Terima kasih waktunya Teh Agni. Nama saya Alfi Rohmanu. Saya berdinas di OPD Dinas Perhubungan, tepatnya di Bandara Nusawiru, Pangandaran. Terima kasih Teh Agni. Siap, terima kasih teman-teman. Setelah memperkenalkan diri untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai berdiskusi hari ini. Sebelum kita mulai diskusi tentang isu-isu aktual dalam mewujudkan smart governance, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu sebenarnya apa sih pengertian dari smart governance itu. Smart governance adalah sebuah tata kelola pemerintahan yang cerdas yang bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kinerja pelayanan publik, kinerja birokrasi pemerintahan, dan kinerja secara efisien melalui inovasi dan pemanfaatan teknologi. Penerapan tata kelola pemerintahan cerdas atau smart governance antara lain menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai, kebutuhan pelayanan publik, kemudian meningkatkan keterlibatan dan sinergi masyarakat dan pemerintah dalam perencanaan, sosialisasi, dan pelaksanaan pembangunan. Melaksanakan perbaikan secara kontinu atas kinerja pelayanan publik melalui rekayasa ulang, proses bisnis yang efektif, efisien, dan komunikatif, serta optimalisasi sistem pelayanan publik daring yang terintegrasi dan transparan. Pengoptimalan penerapan dan pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE dengan berfokus pada pengintegrasian data dan menggunakan teknologi yang terjamin keberlangsungannya. Kemudian menerapkan sistem satu data yang terbuka, lengkap, akurat, dan terstandarisasi dengan melibatkan pemangku kepentingan selaku wali data dan memperhatikan aspek keamanan informasi dalam hal kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan sebagai mesin pendorong kinerja, pelayanan publik, dan aparatur, serta peningkatan kualitas analisa, pengambilan keputusan, atau kebijakan. Dan kali ini kita akan lebih membahas pada penerapan tata kelola smart governance pada poin 4 ya, yaitu pengoptimalan penerapan dan pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE dengan berfokus pada pengintegrasian data dan menggunakan teknologi yang terjamin keberlangsungannya. Nah, kepada teman-teman, apa ada yang tahu apakah itu SPBE? Ada yang tahu? Mungkin saya izin ya Teh ya, ingin mencoba
mengungkapkan apa itu SPBE. Mangga, Sepemahaman mangga. saya, SPBE atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan suatu sistem tata kelola pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi secara menyeluruh dan terpadu dalam pelaksanaannya. Terus administrasi pemerintah dan penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan pada suatu instansi pemerintah. Nah, SPBE ini ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Lalu di sini tuh ada beberapa pihak yang menjadi pengguna SPBE, misalnya instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai aparatur sipil negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan banyak juga pihak-pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE ini. Nah, Oh misalnya, gitu. Apa tuh? terus ini misalnya ada nih contoh penerapannya di tempat saya bekerja di RSUD Al-Ihsan. Kami tuh meluncurkan sebuah aplikasi online yaitu RSUD Al-Ihsan Mobile yang aplikasi ini tuh aplikasi Android yang memudahkan pasien untuk mengakses layanan kesehatan. Jadi RSUD Al-Ihsan ini mobile ini punya fitur utama, ya fiturnya tuh pendaftaran online yang sudah diintegrasikan dengan rujukan BPJS Kesehatan. Nah, tujuannya itu dibuat aplikasi ini agar tidak terjadi antrian yang panjang pada saat melakukan kunjungan ke rumah sakit. Jadi dan juga untuk mengefisiensikan waktu supaya pasien-pasien yang mau kontrol ke rumah sakit itu tidak datang untuk daftar dari dini hari seperti itu Teh Agi. Oh siap. Jadi pasien juga lebih cepat terlayani ya Teh ya, karena Iya, sudah insya Allah. daftar online sebelumnya. Iya Teh gitu. Ya, siap. Terima kasih Teh Maslika. Ada lagi untuk teman-teman yang ingin menambahkan contohnya atau penerapannya? Mangga, I- izin menyampaikan, mangga izin Kang Teh Agni. Alfi, mangga. Untuk kasus saat ini, aplikasinya adalah aplikasi JMO. Apa sih aplikasi JMO itu? Aplikasi yang diterbitkan oleh BPJS pada September tahun 2021, fungsinya untuk mengecek saldo jaminan hari tua. Selain itu, sepengalaman saya, fungsinya bisa mencairkan saldo jika kita masih pegawai kontrak. Contoh pengalaman saya ialah ketika saya diterima di CPNS, saya mencairkan saldo JMU saya. Jadi ketika waktu itu kurang lebih pengalaman saya kurang lebih 4 tahun bekerja, saya dapat uang pencairan sekitar 9 juta rupiah. Jadi eh, pencairannya cukup mudah. Yang pertama, kita download di aplikasi di Play Store, aplikasi JMO. Yang kedua, kita mengisi data-data yang dipersyaratkan, antara lain rekening asli, terus surat paklaring, terus KTP asli, kartu keluarga, dan kartu BPJS. Untuk alurnya sendiri, setelah kita upload persyaratan tersebut ke aplikasi JMO, nanti kita dapat balasan dari BPJS, yakni tanggal kita akan diwawancara. Misalkan kita diwawancara tanggal 17 Agustus 2022. Besoknya tanggal 16 Agustus 2022, biasanya si BPJS ini mengkonfirmasi kita melalui WA, yakni kita disuruh mengirimkan lagi data-data persyaratan tadi, divideokan, lalu dikirimkan lagi ke BPJS melalui WA. Saat 17 Agustus 2022, kita melakukan wawancara oleh petugas BPJS, antara lain ditanyain nama, ditanyain alamat, ditanyain kenapa kok berhenti mengikuti BPJS,
Pencairannya pun cukup mudah. Mereka berjanji sekitar estimasi 7 hari. Tetapi pengalaman saya 2 hari sudah cair di rekening. Oh, sudah cair cepat Eh, ya, Kang ya, itunya prosesnya ya. iya cepat, tidak seperti Hmm. dulu mungkin kata teman-teman atau yang zaman dulu mungkin 1 bulan sampai 3 bulan. Tetapi saat ini dengan basis smart tersebut cukup mudah teh. Oh Mungkin iya. hmm, Mm-mm. Iya, mungkin apalagi saya alhamdulillah sampaikan ya, Kang. Mm-mm. solusi banyak teman-teman yang solusi ketika mengalami kendala pencairan BPJS itu setahu saya yang pertama datanya belum diverifikasi. Jadi ketika data belum terverifikasi di aplikasi itu, maka kita mengalami kendala di pencairan. Yang kedua, mungkin setahu saya update tentang Paklaring. Jadi Paklaring itu ketika kita sudah kontrak kerja putus, tapi status di personalia kita setelah dicek oleh BPJS ke personalia, tetapi status kita masih aktif, belum Hmm. di cut off. Yang ketiga, biasanya di aplikasi GMO itu belum belum update. Jadi kita harus pakai aplikasi di Play Store yang terbaru. Yang keempat mungkin hapus chat karena chat yang di HP kita mungkin terlalu banyak sampah, jadi perlu kita hapus. Itu saja. Tapi kesimpulannya saat ini dengan aplikasi tersebut kita sangat terbantu dari pencairan BPJS maupun pengecekan saldo di hari tua. Oh, Demikian, terima kasih, Teh Agni. siap. Terima kasih Kang Alfi. Eh, ya alhamdulillah juga ya teman-teman, kita juga kan mungkin dari beberapa kita ada yang dari sebelumnya karyawan swasta, banyak juga gitu yang mencairkan dengan aplikasi JMO atau aplikasi-aplikasi yang lainnya. Alhamdulillah berarti masih apa sih dimudahkan ya adanya dengan aplikasi ini. Kemudian adakah yang ingin menambahkan pengalamannya lagi? Izin menambahkan teh, Siap, mangga. sama ya saya juga waktu itu kan sebelumnya salah satu karyawan swasta juga, terus pakai aplikasi JMO juga. Nah, cuma saya waktu itu kan saldonya emang masih di bawah 10 juta sama kayak Kang Alfi ya. Tapi saya langsung cair teh. Jadi pas begitu upload upload dokumen yang diwajibin, nggak lama sekitar 10 menit itu langsung cair. Kalau Kang Alfi tadi Hmm. lumayan ya 2 harian ya katanya ya. Mm-mm. Terus saya tuh nggak ada wawancara juga. Jadi begitu upload, tunggu ada SMS masuk, 10 menitan itu langsung cair ke rekening. Hmm, berarti estimasinya juga kurang dari seminggu lah ya, lumayan cepat ya, Teh. Nggak nyampe sehari Mm-mm. juga. Gak tau Oh, sih apa begitu. bedanya. Kan saya emang nggak ada wawancara, tapi Kang Alfi ada wawancara. Oh, begitu. Iya, siap. Ada lagi teman-teman yang ingin menambahkan pengalamannya Saya teh dari mau Teh Asti, mau nggak? menambahkan, Iya, mangga, Teh. jadi saya pernah menggunakan aplikasi Sambara atau yang Mm-mm. kita kenal sebagai Samsat Mobile Jawa Barat, yang merupakan sebuah bentuk komitmen pemerintah Provinsi Jawa Barat yang bekerja sama dengan tim pembina Samsat Jawa Barat, khususnya Badan Pendapatan Provinsi Jawa Barat, Kepolisian, dan Jasara Harja, untuk meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat Jawa Barat. Nah, melalui inovasi ini, masyarakat bisa secara cepat, mudah dapat melakukan kewajiban dalam membayar pajak tahunan. Contohnya pajak kendaraan bermotor. Nah, Samsat Mobile Jawa Barat ini atau Sambara merupakan inovasi layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan yang berupa aplikasi. Bisa kita download di HP kita, di HP Android. Nah, dengan hadirnya Sambara ini, kita dapat membayar pajak dimanapun dan kapanpun, sehingga memudahkan kita sebagai wajib pajak. Nah, untuk pengalaman saya dalam menggunakan Sambara ini ya, kurang lebih 1 bulan yang lalu, pada saat mau membayar pajak kendaraan bermotor, pertama-tama saya mendownload dulu aplikasi Sambara, kemudian memasukkan nomor plat pada kendaraan bermotor, kemudian memasukkan lagi 4 angka terakhir dari nomor rangka mesin.
Setelah itu nanti akan muncul virtual number yang akan kita gunakan dalam proses pembayaran. Nah, pembayarannya ini dapat dilakukan di ATM, Alfamart, atau Indomaret. Nah, setelah melakukan pembayaran, kita tinggal datang ke Samsat terdekat untuk mengambil print-printan STNK terbaru tanpa perlu mengantri lama. Begitu pengalaman saya bersama Sambara. Oh, gitu, siap. Itu pas kita ke Samsatnya itu ngambil STNK berapa lama ya, Teh? Kita datang nggak terlalu lama sih, Teh. Beberapa menit, nggak ada 30 menit. Cukup cepat. Oh, cepat ya. Oh, berarti manfaatnya untuk aplikasi ini bagus ya, Teh ya? Oke. Efisiensi waktu. Iya, betul sekali. Oke, oh ya, betul banget ya itu ya teman-teman ya, betul banget. Betul sekali. Ternyata udah banyak banget ya penerapan SPBE yang ada di sekitar kita dan udah sering digunakan untuk mempermudah kita dalam mendapatkan pelayanan dari pemerintah secara efektif dan efisien. Berdasarkan isu-isu yang tadi didiskusikan sebagai upaya mewujudkan smart governance, apa ada ya kaitannya dengan Smart ASN yang udah kita pelajarin sebelumnya di agenda yang 3? Mungkin ada yang mau memberikan kesimpulan atau ulasan? Izin Teh, mau coba berpendapat ya. Semangat ya Alfiona. Nah kan kita seperti yang udah kita pelajarin sebelumnya ya di agenda 3, kan karakter Smart ASN itu ada integritas, nasionalisme, profesionalisme, networking, teknologi informasi dan bahasa asing, hospitality, entrepreneurship, sama berwawasan global. Nah, dari isu-isu yang udah kita diskusiin tadi sebelumnya, itu kan merupakan hasil atau cerminan dari aplikasi pelayanan kepada publik ya. Nah, terciptanya aplikasi-aplikasi itu kan berarti para pegawainya tuh udah menerapkan karakter Smart ASN ini, terutama untuk yang teknologi informasi sama hospitality. Hospitality itu kan berarti keinginan untuk melayani publik secara baik dan juga pemanfaatan teknologi informasi untuk memudahkan proses pelayanan itu dengan terciptanya si aplikasi-aplikasi yang tadi kita sempat sebutkan. Gitu sih Teh menurut pendapat saya. Iya, betul. Terima kasih Teh Vio atas tambahannya. Jadi dapat disimpulkan ya teman-teman bahwa karakter Smart ASN itu sangat berpengaruh dalam mewujudkan smart governance. Contohnya ya dari aplikasi-aplikasi yang tadi sudah didiskusikan sebelumnya. Sudah jelas kita dapat manfaatnya secara langsung. Nah, baik itu dari segi waktu, efisiensi itu sangat bermanfaat. Oke, terima kasih banyak teman-teman atas diskusi hari ini. Semoga diskusi hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman, khususnya bagi saya. Semoga kita juga sebagai ASN dapat terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas dalam berteknologi. Sekian, saya tutup diskusi kali ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh. Ya, makasih Terima kasih, Teh. Teh. Mangga Terima kasih, semuanya. Teh.